Ya pasti ya. Kan negara kan mau dibawa milenial tuh mau kemana Iya. gitu. Lagi Minialis. 2045 Indonesia emas. Widih. Pertanyaannya 2045 Indonesia masih ada nggak? Kalau kayak gini terus gitu kan. Ya jadi cukup menarik ya pembahasan terkait dengan pemindahan IKN baru Indonesia. Nah menarik ini, nama dari IKN ini kan udah disahkan ya, namanya Nusantara. Nuzan atau Nusan? Nusan. Nusan. Jadi mana Nusantara ini merupakan ikonik yang memang udah cukup dikenal oleh dunia gitu. Apalagi Indonesia memang memiliki hubungan makna dengan Nusantara itu. Dan mungkin dari teman-teman ini ada yang mau disampaikan terkait dengan pemindahan ibu kota negara ini. Sembari kita mungkin cukup habisin dulu ya episode Ngopi LSP kali ini gitu. Mangga kepada teman-teman nih yang masa mau duluan. Apa? Ngopi. Podcast LSPI pasti. Oh, podcast, bukan ngopi. Podcast. Kopinya cuma satu soalnya. Satu untuk semua. All in one. Oh, Ini nih. kapitalis banget. Ya mungkin dari Bung Dito nih ada mau disampaikan terkait isu, terutama isu IKN ini. Ya, menurut saya sendiri Pindahkan. mungkin tadi sama gitu loh. Untuk Kayaknya kayak- kalau orang Jakarta tetap di ibu kota aja. Ya, kalau menurut saya sendiri kan gitu loh. Jakarta sendiri. Kan saya ini dari Jakarta juga gitu loh. Nah, yang dimana Jakarta itu kan ya menurut saya udah hampir gitu, dikit lagi gitu ya, udah hampir kayak bener-bener kayak kota-kota di luar gitu loh. Udah kayak ya tinggal pindahin macetnya, tinggal beresin lagi lah infrastrukturnya. Misalkan kalau mau dibuat jalan yang biar nggak macet ya monggo gitu loh, biar bener-bener bisa dipakai. Terus habis itu transportasinya juga ya, kalau misalkan mau ditambahin busway, MRT kan sekarang udah ada MRT tuh yang baru yang di bawah tanah. Nah, terus itu yang ada LRT, yang LRT ini yang di atas gitu katanya Kalau di tengah-tengah itu apa? KRL. Oh iya. KRL. Bawah, tengah, atas. Iya, kan ada bawah, tengah, atas. Nah, bawahnya itu MRT, tengahnya itu KRL, dan atasnya berarti LRT. Nah, mungkin kalau misalkan itu juga kan bisa ya seenggaknya gitu loh, bisa membayar sedikit lah gitu, sedikit utang negara dengan cara ya kalau benar-benar semuanya terpakai dan dirawat dengan baik gitu loh, untuk kemaslahatan masyarakat juga, dan masyarakat juga ya bakalan senang gitu loh menggunakan transportasi seperti itu gitu loh. Jadi ya saya sendiri gitu loh di Jakarta itu saya lebih suka naik busway, naik kereta atau naik MRT gitu loh, dibandingkan saya naik motor gitu loh, asli. Kalau untuk Karena di Jakarta- macet. Kehidupan antum Jepang banget ya. ya kalau di Jakarta gitu, soalnya kalau naik motor juga atau naik mobil ya macet gitu loh, resikonya pasti macet. Sedangkan kalau misalkan kita dan atau masyarakat di Jakarta ini udah menggunakan transportasi yang udah disediakan oleh negara gitu loh, ya kemacetan akan berkurang gitu loh pasti ya. Dan kalau misalkan dipindahin juga ya ibu kota Jakarta nanti ya jadi kumuh gitu loh, jadi kayak terasingkan dan juga Antum merasakan apa yang dirasakan oleh Papua. ya mungkin seperti itu sih, saya akan merasakan Enggak seperti yang kayak orang-orang ngerasain kayak di misalkan yang di Papua dulu, yang apa sih, Papua tuh sekarang kayak apa sih, tidak apa sih namanya, kayak tidak ada kehidupan gitu loh ya. Mungkin siapa tahu ya kalau udah ada pemindahan itu ini seorang Papua. ya kan ini mah misalkan gitu loh, itu kan misalkan gitu. Jadi Maksudnya somasi kayak nanti. kurangnya apa sih namanya, kurangnya terlihat gitu loh Apa informasi. sendiri? Ya gitu loh. Sedangkan nanti ya nanti mungkin Saya mau ini. nanti di Jakarta juga ya bakalan seperti itu gitu loh, sepi dan kurangnya kehidupan itu loh. Dan pada adanya yang dimana orang-orang Jawa itu pada ke Jakarta ya untuk apa sih namanya, Mengadu nasib. ya mengadu nasib, nanti pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantan itu kan butuh biaya juga kan di sana juga, dibandingkan kalau untuk ya orang-orang daerah gitu loh, orang-orang daerah ke Jakarta tuh cuman membutuhkan biaya sekitar 500.000 untuk perjalanan. Kalau misalkan ke Kalimantan kan juga nyebrang lagi Soalnya bikin tol ke sana. seberapa panjang gitu, jadi harus lewatin laut gitu. Iya, Bos.
Ya berarti butuh biaya lah, berarti Kecuali kalau konsultasinya sama Doraemon. pintu kemana saja. Ya sebenarnya butuh lagi dana untuk keberangkatan ke sana juga gitu loh. Jadi yang mengadu nasibnya bukan di Jakarta lagi gitu, jadi Kalimantan sana gitu. Ya menurut saya ya nggak urgent sih untuk dipindahin gitu loh. Ya, ya. Buat apa dipindahin ibu kotanya gitu loh, benahin dulu aja yang di Jakarta gitu loh, beresin bener-bener beres. Iya kan dulu kan Sama pengen tuntas beresin gitu. banjir Jakarta. Banjir sama macet loh, banjir sama macet. Dia yang kena janji Mas nih. Iya, saya kena. Saya orang Jakarta. Tapi kan pindah ibu kota gara-gara itu kan? Iya, gara-gara itu. Cuman kalau dipindahin juga, ya yang Jakarta ini nggak keberesin gitu loh. Ya Allah. Tadinya mau ngeberesin, malah nggak keberes gitu loh. Yang macet Kok sama banyak banjir. PHP ya? Ya, begitu. Pertanyaannya lagi ya. Hmm. Kalau bisa pemindahan ibu kota negara ini Kalimantan di mana lahannya itu kan banyak hutan yang di Ya, banyaknya hutan. banyak hutan ya kan, masih banyak hutan di Kalimantan gitu. Jika tadi sempat disinggungkan bahwasanya kebanyakan orang yang luar Pulau Jawa itu merantau ke Jakarta mengadu nasib. Ini pasti kalau ini kan jadi PR lagi kan kalau misalnya orang yang mau ibu kota negara ini mau benar-benar dipindahkan udah jadi pasti pembangunan kayak seperti jalan dan lain sebagainya itu jadi PR besar lagi kan, Nambah lagi. Iya. nambah lagi kan sebenarnya. Apalagi kalau misalnya biaya untuk pembangunan itu kan nggak sedikit pastinya. Ya dari mana lagi dananya coba kan. Makanya Apalagi saya dengar itu kan di samping biaya itu, biaya pembangunan itu ibu kota, TNI juga minta biaya khusus buat mindahin markas besar Mabes TNI-nya ke ibu kota yang baru itu nggak tahu 100 sekian triliun itu. Memang Mabesnya yang 105 di iya yang gitu. bener. Ya kan? Yang di daerah Jakarta Pusat itu ada. Iya. Tuh setiap kalau misalkan saya lewat tuh ada tuh. Harus Itu tuh pindah kan harus otomatis. pindah. Itu juga harus pindah. Apalagi Mabes Polri kan aduh. di samping itu apakah semua gedung-gedung instansi seperti DPR atau semuanya akan mau pindah juga gitu? Kemungkinan besar iya. Mau pindah Soalnya juga. kan itu kan ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ring 1 itu pusat pemerintahannya. Oh. Jadi di sana kemudian MPR, terus juga presiden, terus juga legislatif, eksekutif, yudikatifnya kan bakal ngumpul di sana. Soalnya kan ibu kota kan. Ya pasti dipindahin sih gedung. Pasti dipindahin. Jadi makanya ya, bangunnya dari nol lagi. Rapat lagi ya. Sebenarnya nih di negara lain juga pernah ada yang kayak gini, yang pengen pindah ibu kota. Yang paling dekat itu ini Myanmar. Oh. Myanmar pernah ibu kota 2005 kalau nggak salah. Dari Rangon ke apa sih namanya tuh yang baru tuh susah namanya tuh. Itu kan. Bukan. Nah, bisa dibangun kemudian. Tapi akhirnya ya apa? Akhirnya jadi kota hantu. Jadi gak banyak yang tinggal di sana. Jadi ya mubazir aja gitu. Sebenarnya kan proyek-proyek negara Indonesia kan yang gede-gede juga banyak yang gagal sih sebenarnya sih. Jadi kota. Nanti di Hambalang baru nih. Pokoknya kalau misalnya pembangunan ini jangan sampai ngabisin dana sia-sia lah gitu. Ibaratnya gitulah. Soalnya udah gimana ya? Udah memakan APBN dan udah jauh dari kalkulasi sebelumnya. Sebenarnya ada PR besar banget ya bagi negeri kita ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu terkait dengan apalagi utang kita akan dibebankan ke siapa gitu utangnya nanti gitu. Kemungkinan besar ya warisan buat kita itu. Buat kita nanti kan kita yang mau ini kan. Selanjutnya gitu, jadi generasi selanjutnya. Waris ya. Jadi nanti era kita lahir udah punya utang. Nah maaf ya nak, kamu udah punya utang. Masa gitu sih? Ya kan mau gimana kan? Utangnya kan saya terusin ke kita lagi kan. Kita akan meneruskan. Dan kayak Ini bukan estafet kepemimpinan. Estafet kehutangan. estafet keutangan nih benar. Orang anak-anak nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih utang gitu. Ya kalau dilihat kondisi saat ini, kalau disebutkan nanti bakal ada dampak positif loh dari sini, ya mungkin ada ya. Cuman kalau saya lihat, kalau ya kita rasakan lah saat ini, kemungkinan besar dampak positifnya itu sulit gitu kan. Susah. Justru dampak negatif yang saat ini tuh, terlihat. aduh terbayang-bayang itu. Ya. Nanti kemungkinan
ekonomi Indonesia terguncang gitu kan, APBN semuanya, nanti ke kebijakan, ke bantuan-bantuan, ke dana-dana yang disalurkan ke orang-orang miskin. Kenapa kalau misalkan dana ini yang besar ini Iya. dialokasikan ke COVID misalkan, atau dialokasikan ke warga-warga yang kurang mampu misalkan ya, dengan maksimal gitu kan, atau pendidikan, apalagi pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Ya itulah negara kapitalis itu kan. Makanya kalau misalkan kita bilang solusinya dengan Islam, ya kalaupun kita dengar ya beres gitu kan. Cuman ya yang jadi masalah orang-orang nggak tahu gimana Islam beri solusi soal ini gitu kan. Belum paham sih. Belum Masyarakat paham. belum paham. Makanya Islam kita harus pahamkan bahwa memang Islam itu sudah jauh-jauh hari mengajarkan bagaimana sih mengkoordinasikan keuangan negara gitu kan. Makanya dari zaman dulu sampai zaman-zaman Nabi Muhammad, para sahabat kan ada yang namanya Baitul Mal gitu kan. Baitul Mal yang mana di sana itu, Baitul Mal kan dari mana sih sumbernya? Dari sedekah, dari infak, Iya, dari dari zakat, bahkan dari sumber daya alam yang dikelola kemudiannya. Makanya dulu juga kan anaknya Umar itu kan punya unta yang lebih besar di antara unta-unta yang lain. Terus Umar mengatakan kepada yang ada di pasar itu kan, mengapa bisa kayak gitu kan. Ya karena anak Umar ini punya privilege gitu kan. Jadi disegani lah. Jadi untanya punya dengan leluasa bisa makan di lahan yang ada gitu kan. Akhirnya ya jadi gemuk. Tapi kan ketegasan Umar gitu kan. Makanya wahai anakku gitu kan, jualah untamu, nanti uangnya masukkan ke Baitul Mal gitu kan. Keren gak? Keren bro. Kalau sekarang kan malah dibela-bela oleh istana. Ya intinya ya saat ini keuangan itu ya kembali lagi pada kapitalis. Jadi orang yang kapitalis pengen dapat uang, makanya ya nanti Indonesia bakal hancur kalau kayak gitu terus. Makanya kalau misalkan pengen ini ya pengen baik dalam keuangan atau dan sebagainya, ya kembali lagi ke undang-undang dasar. Kalau kita itu merdeka karena rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Makanya kita pun nanti bakal masuk ke kemerdekaan yang hakiki itu karena rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Rahmatan lil alamin. Mungkin tadi Bung Ridho ada mau tambahan? Mungkin sekaligus untuk ini ya sedikit budget juga nggak apa-apa. karena waktu yang membatasi juga. Enggak dibalas. Nggak dibatasi. Bisa sampai besok pagi. Punya keterbatasan. Keterbatasan apa ini teh? Keterbatasan durasi. Mungkin sedikitnya menambahkan untuk jam tayang. Di akhir dari adanya pemindahan ibu kota ini ya jelas saya juga tidak setuju ya. Di mana Setuju ke Cianjur ya? tidak memenuhi syarat. Ya dari adanya pemindahan ibu kota ini, pertama itu akan semakin membebani APBN gitu. Belum melunasi pokoknya, yang bunganya juga terus-terusan nambah gitu. Nah, hobi nah, nabung, gitu. nabung utang. Makanya terus-terusan gitu bakalan istilahnya Kalau hobi sudah dihilangin. sudah jadi hobi. Tidak bisa dihilangkan. Kemudian dari adanya pemindahan ibu kota ini kan sudah jelas di awal banyak keterlibatan pihak asing gitu, dimana ini bisa menimbulkan ketidakmandirian dari sisi ekonomi dan juga politik juga karena negara ya. Karena banyak pihak-pihak asing yang mengintervensi gitu. Gitu, seperti itu. Mengintervensi. Iya, karena mempunyai kepentingan gitu. Karena sebagian besar dananya juga disokong ya dari mereka itu gitu, dari para kapitalis gitu. Oke. Enak aja kapitalis. Nah makanya saya jadi teringat terhadap ini slogan demokrasi gitu kan, katanya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah justru itu berbanding terbalik dari adanya kenyataan pada hari ini gitu, dimana slogan tadi mungkin
cocoknya jadi dari pengusaha untuk pengusaha. Dari rakyat. Dari rakyat. Iya. Dari rakyat. Gitu maksudnya. Dari rakyat oleh pemerintah untuk oligarki. Nah, gitu itulah intinya Ayo, seperti ulangi. itu. Dari rakyat katanya gimana? Untuk pemerintah dari pemerintah. Dari rakyat oleh pemerintah Untuk oligarki. oligarki. Yes. Love oligarki. Nah, gitu. Lawan. Makanya ada pengusaha itu bisa jadi penguasa, jadi penguasa gitu. Penguasa saha jadi. Penguasa gitu. Jangan pakai bahasa Sunda ya. Kejati, tolong kejar. Anda memancing. Ya mungkin seperti itu. Oke. Tadi karena udah berhubung katanya ada keterbatasan dari mana tadi keterbatasannya? Dari kameramen. Oh, kameramen. Kameraman. Kapasitas overload. Kapasitasnya katanya udah overload. Benar. Siap ya. Mungkin dari teman-teman semua yang udah memberikan opini, ya, artinya semuanya pada menolak ya terkait pemindahan ibu kota negara baru gitu. Jadi mungkin dari teman-teman penonton, jika ada yang ingin diskusikan atau ingin ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi situ, dan jangan lupa untuk follow IG-nya LSPI di @lspI_win_bandung, dan jangan lupa untuk subscribe sehingga teman-teman bisa untuk selalu menyaksikan konten-konten yang sekiranya menginspirasi dan menambah ilmu pengetahuan. Yes. Mungkin karena kalau misalnya seseorang tidak suka politik, pasti siap-siap akan dipolitikalisasi oleh orang-orang lain gitu. Cukup sekian dari saya Pats, dan saya undur diri. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Nyakum waktu. Bismillah, kapitalis. Bismillah. Dari tadi. Itulah proyek. Oke, cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doakan kita dapat proyek Bismillah atau proyek. somasi. Somasi, Bos. Oke, alhamdulillah.